Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Beberapa tahun yang lalu, Gus Baha menggemparkan persilatan dunia. Jadi Gus Baha mengatakan atau melontarkan sebuah kalimat yang sangat kontroversial ya, yang bikin warga Konoha sebagian ada yang kejang-kejang gitu. Apa itu kontroversinya? Gus Baha mengatakan tidak di semua zaman anjing itu najis ya. Jadi pernyataan ini beliau katakan dalam sebuah channel YouTube Kajian Cerdas Official yang berjudul Ngaji Gus Baha di Semua Periode, anjing tidak najis. Kok sekarang jadi najis ya? Kok bisa gitu ya? Nah, bahkan kata Gus Baha ya, sahabat yang merawat 100 kambing akan memberikan satu kambingnya ke anjing ya, sebagai hadiah karena telah menjaga dari serigala. Wow, luar biasa. Jadi sebenarnya ini ngaji pinggir jurang ya, atau dalam jurang ya, karena sudah terpatri di pikiran warga Konoha bahwa anjing itu najis dan sebagainya. Namun seorang ulama karismatik, Gus Baha ya, sebagian saya setuju dengan ungkapan dari Gus Baha, tapi sebagian lagi kadang saya kritik juga ya. Jadi saya tidak melihat seseorang itu seperti hitam dan putih, enggak ya. Ada warna lain gitu. Saya melihatnya Gus Baha ini adalah orang yang sangat cerdas ya. Beliau ini adalah Kiai NU yang melihat suatu masalah itu dari berbagai sudut pandang ya, dari berbagai sejarah gitu dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa dalilnya? Menurut Gus Baha, apa dalilnya? Kenapa Gus Baha mengatakan seperti ini? Gus Baha mengatakan, ini berdasarkan Gus Baha ya, bukan saya ngarang-ngarang sendiri ya. Bisa cek nanti di channel resminya ya. Dan saya ngambil data dari suaralampung.id juga ya, dari jurnal-jurnal juga ya. Gus Baha mengatakan Al-Quran mengistilahkan anjing di dalam surat Al-Maidah ayat 4 ya. Jadi arti dari surat itu adalah dihalalkan bagimu yang baik-baik dan dalam kurung buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Menurut Gus Baha ya, hewan pemburu yang dimaksud itu adalah hewan seperti anjing. Karena sahabat dulu ya, sahabat Rasul dulu itu kalau ingin mendapatkan kijang ya, atau untuk mendapatkan buruan ya, anjing diajari untuk mengejar kijang ya. Kemudian Gus Baha mengatakan anjing menjadi najis di periode Syafi'iyah, bukan di masa Imam Syafi'i. Karena ketika Imam Syafi'i hidup ya masih banyak orang memelihara anjing ya. Namun ya karena di Konoha itu mazhabnya itu banyak yang bermazhab ke mazhab Syafi'i. Tapi yang jadi pertanyaan, dari mana Gus Baha mengetahui hal ini? Dari mana? Apakah hanya dari kitab suci? Enggak. Dari mana? Dari pengetahuan sejarah ya. Jadi itulah pentingnya kalau kita belajar agama itu, belajar tentang sejarah deh ya. Belajar tentang antropologi, belajar tentang tradisi atau budaya saat itu, kemudian belajar tentang historis ya, dan lain sebagainya. Ada pelajaran-pelajaran tentang agama gitu. Jadi jangan hanya melihat agama tok gitu. Sama seperti misalnya kita ambil contoh dalam agama Kristen. Kenapa dalam agama Kristen babi bisa dimakan? Padahal di kitab suci kan nggak boleh ya. Kenapa? Karena orang Kristen yang pertama itu, orang Kristen lebih fokus pada perjanjian baru ya. Jadi boleh dikatakan bahwa perjanjian baru itu adalah semacam antitesa dari perjanjian lama ya. Artinya gini, yang di perjanjian lama itu yang diharamkan seperti babi misalnya di perjanjian lama, sementara di perjanjian baru dikatakan yang najis itu yang keluar dari mulut kita, bukan yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Nah, ini kan semacam antitesa atau penafsiran baru kan, ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Jadi dalam beragama itu ya, tidak ada sesuatu hal yang misalnya nih baku ya. Misalnya nih contoh ya, apakah babi itu bisa dimakan atau tidak? Dalam agama Kristen mengatakan ya,
boleh aja ya, tergantung konteksnya, penafsirannya. Jadi penafsiran itu yang berubah-ubah ya sebenarnya ya. Dan anehnya ya, dalam beragama itu yang saya kurang setuju itu 1000 pemuka agama maka akan 1000 penafsiran ya. Jadi dalam beragama itu kita nggak boleh baku-baku amat ya. Itu saya jelaskan. Sama seperti Gus Baha ini. Gus Baha dalam beragama juga nggak baku-baku amat. Bahkan beliau mengatakan ya, anjing itu di kehidupan sahabat Nabi itu nggak najis-najis amat. Sekarang aja dikatakan bahwa anjing itu najis. Sama seperti misalnya kita lihat di kepolisian ya. Anjing itu kan dipakai buat apa? Alat pelacak ya. Cuma yang jadi permasalahan kan di Konoha kan orangnya terlalu fanatik dalam beragama. Orang yang terlalu fanatik dalam beragama itu biasanya akan menerjemahkan kitab suci itu plek ketip plek ya. Contoh misalnya zaman dulu misalnya masalah nggak bisa makan babi misalnya ya. Ini dalam konteks agama Kristen ya. Jadi kalau misalnya dalam agama Kristen itu babi diharamkan, maka nggak bakal mungkin ya agama Kristen itu masuk ke Papua, karena di Papua itu babi sebagai adat istiadat. Sama seperti di tanah Batak misalnya, orang Batak itu sangat suka yang namanya makan babi ya. Kenapa? Karena itu bagian dari adat istiadat. Sehingga kalau misalnya agama Kristen itu tidak memperbolehkan makan babi, maka penyebaran akan agama Kristen itu akan terbengkalai ya. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita pahami ya. Jadi nggak ada sesuatu yang baku dalam beragama ya. Kemudian Gus Baha menjelaskan posisi anjing dalam konteks Indonesia ya. Menurutnya masih ada anggapan jika ada desa yang ada anjingnya berarti itu Islam abangan ya. Kalau tidak ada anjing itu daerah santri. Jadi membunuh anjing ibadah, tapi di saat yang sama santri mengaku kalau hewannya Ashabul Kahfi itu adalah anjing. Jadi ini semacam kontradiktif ya. Kemudian juga mengakui kalau hewan paling pintar itu anjing, apalagi semacam polisi kan dipakai untuk intelijen dan lain sebagainya. Dan anjing juga salah satu hewan terpintar ya, atau setia. Jadi kalau misalnya anjing itu suka dengan majikannya gitu ya, sayang dengan majikannya, bahkan mohon maaf ya, sampai meninggal sekalipun majikannya, anjing tetap setia ya, menunggu ya. Itulah alasannya kenapa anjing disebut sebagai hewan yang sangat setia ya. Bahkan saya pernah nonton video ya di Jepang, ini bahasa nyata ya. Nah, si anjing ini kehilangan majikannya, lebih tepatnya majikannya itu meninggal dunia. Nah, ketika si anjing ini nungguin gitu ya, dan orang-orang pada heran, kok anjing ini tiap hari datang ke sini gitu, nungguin dan lain sebagainya. Nah, setelah diteliti, ternyata si anjing ini kehilangan majikannya atau majikannya meninggal. Tapi biasanya si anjing ini dibawa ya ke tempat yang sama tiap hari gitu. Makanya si anjing ini nungguin gitu. Bahkan di kuburan sekalipun si anjing ini menunggu majikannya. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya di Konoha dikatakan bahwa sebutan seseorang itu anjing misalnya gitu kan, itu menurut saya itu kurang tepat ya. Dan ada sebagian orang ya kalau misalnya disebut anjing gak akan marah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa anjing itu adalah hewan yang paling setia ya, kadang-kadang lebih setia daripada manusia ya. Kalau anjing itu kita bantu ya, kita kasih makan, mereka akan ingat seumur hidup. Sementara ya mohon maaf, kalau manusia kita kasih makan kita bantu dan sebagainya, bisa aja kita digigit kan ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi pada intinya dalam beragama itu tidak boleh baku-baku amat, tidak boleh terlalu fanatik. Kita harus melihat agama itu dari berbagai sudut pandang ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Rekonoha, salam rasional.